layar saya persilakan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, selanjutnya foto bersama, lalu pembacaan CV pemateri, dan langsung kita nanti akan menuju kepada materi kuliah tamu dengan tema teknik diagnosa penyakit virus melalui uji HAHI pada UNGAS. Kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab, dan selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat, lalu dilanjutkan dengan pengumuman penanya aktif dan beruntung. Kemudian diakhiri dengan penutup. Perkenalkan, nama saya Okta Nur Aini, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah sama-sama kita berdoa acara ini dengan marilah kita mulai acara ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kuliah tamu Volker pada pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas, kami persilakan. Tata tertib. Yang pertama, peserta yang mendapat akses ke Zoom harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Kedua, rename nama akun Anda dengan format nama underscore institusi saat bergabung di Zoom. Ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Keempat, peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur video saat kegiatan webinar berlangsung. Kelima, peserta mengisi presensi kehadiran melalui link yang akan dikirimkan oleh panitia dengan mencantumkan screenshot pelanggan. Keenam, ketika kuliah tamu berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Yang ketujuh, peserta yang tidak mengisi Google Form kehadiran tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ahmad Julian Andris selaku Ketua Pelaksana untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Ahmad Julian Andris, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga bisa menghadiri kuliah tamu Volker kali ini. Izinkan saya di sini sebagai Ketua Pelaksana acara kuliah tamu Volker dengan tema Teknik Diagnosa Virus melalui uji HAHI pada UNGAS. Untuk itu, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dalam prosesi pembukaan kali ini. Sebelumnya, yang saya hormati, Dr. Hewan Budi Agustono DRH MSI selaku KPS yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Yang saya hormati, Dr. Hewan Amung Logam Saputra DRH MSI selaku pembina HMK selaku Isikia Universitas Airlangga Banyuwangi yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Yang saya hormati, Dr. Hewan Imas Absari Rahmaning selaku pemateri yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Yang saya hormati Kak Zaid Muhammad Syah Alam selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Sikia Universitas Airlangga Banyuwangi yang telah berkenan hadir dalam acara ini, dan untuk semua partisipan yang saya banggakan pada hari ini. Melalui kata sambutan ini, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ahmad Julian Andris atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Sikia Universitas Airlangga,
Saudara Zaid Syah Alam untuk memberikan sambutan. Kepada Saudara Zaid Syah Alam, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Program Studi Kedokteran Hewan Psikia Universitas Airlangga, yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Psikia Universitas Airlangga, yang saya hormati pemateri kita pada siang hari ini, dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Kuliah Tamu, dan yang saya sayangi seluruh panitia dan seluruh peserta kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini. Puji syukur malah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta selama sama-sama kita junjungkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kegiatan kuliah tamu dari Volker ini adalah kegiatan kuliah tamu terakhir yang dilaksanakan dari divisi keilmuan, yang mana kuliah tamu alumni ini dilaksanakan selain untuk mendapatkan ilmu lebih dari para alumni, juga mendapatkan untuk mengenal lebih dekat dengan para alumni, yang mana untuk kuliah tamu pada hari ini kita ngambil tema untuk teknik diagnosa penyakit virus melalui uji HAI pada UNGAS. Dan besar harapan saya dengan teman-teman mengikuti kegiatan ini, bukan hanya ilmu yang teman-teman dapatkan, tetapi perkenalan dengan alumni-alumni yang ada di Psikia yang dulunya PSDKU, bisa lebih kenal lebih dekat lagi seperti itu. Dan saya berharap besar teman-teman bisa bertahan di acara ini sampai akhir, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah mau merelakan waktu untuk kegiatan pada hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Saudara Zaid atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Pembina HMKH Program Studi Kedokteran Hewan Psikia Universitas Airlangga, kepada Dr. Hewan Amung Logan Saputra Magister Sains. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Dr. Bodi selaku Ketua Program Studi Prodi Kedokteran Hewan Psikia Banyuwangi. Kemudian yang saya banggakan Mas Zaid selaku Ketua HMKH. Kemudian Ketua Panitia Mas Ahmad. Yang saya banggakan juga, kemudian yang saya banggakan dan yang saya cintai semua mahasiswa Prodi Kedokteran Hewan yang sekarang ada di dalam room Zoom yang sangat luar biasa ini. Terakhir yang saya banggakan, yang saya cintai Dr. Imas yang sekarang sebagai narasumber kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini secara maksimal. Nah, sebelumnya teman-teman, dalam kesempatan kuliah tamu pada pagi hari ini yang dinarasumberi oleh Dr. Imas, sebenarnya ini momen emosional banget bagi saya gitu. Karena apa? Saya terharu, saya bangga. Sekarang loh, dulu yang saya anggap sebagai mahasiswa itu sekarang sudah menjadi kolega saya gitu. Bahkan sekarang memberikan materi kepada saya. Nah, ini merupakan suatu hal kebanggaan sendiri bagi saya. Ingat seperti yang saya sering sampaikan bahwa kesuksesan suatu staf pengajar seperti saya, itu ketika anak didik saya itu lebih sukses dari saya. Nah, ini sekarang sudah dibuktikan gitu. Ini merupakan momen langka dan juga momen emosional bagi saya. Harapan saya bukan hanya dari sisi edukasi yang nanti disampaikan Dr. Imas itu bisa diterima dan juga disimpan di memorinya teman-teman. Tapi ayo kita manfaatkan bahwa ini loh ada kakak kelas saya yang sangat luar biasa. Saya harus bisa mencontohnya, saya harus bisa mengikutinya. Gitu ya teman-teman ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita sama-sama menjalin korelasi, komunikasi yang bagus sesama antar alumni, sehingga nanti untuk ke jenjang selanjutnya kita sudah punya pandangan. Kira-kira kita akan mau melangkah seperti apa? Kita akan mau melangkah kemana? Itu yang juga nanti harus teman-teman perhitungkan dan juga pertimbangkan dari sekarang. Nah, kebetulan ini Dr. Imas, Mbak Imas, itu sekarang sudah jadi supervisor dari laboratorium Pokpan, gitu kan ya. Nah, di momen yang sangat luar biasa ini, mari kita gali ilmunya, kita gali wawasannya, tanda kutip kita manfaatkan dia di ruang Zoom ini, supaya kita dapatkan informasi kaitannya sama laboratorium yang ada di sana. Yo Mbak Menowo gitu kan ya, barangkali nanti ke depannya teman-teman ada yang nyantol di sana, sedikit banyak juga sudah punya gambaran. Gitu. Jadi itu yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang bertugas, kepada ketua panitia, ketua, kemudian HMKH yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita ada 3 kegiatan yang hampir bersamaan. Kegiatannya sangat luar biasa. Nah, ini nanti bisa kita tingkatkan lagi. Yang penting dalam mekanisme suatu kegiatan apapun, kita harus mengerjakannya itu secara ikhlas, kemudian kita juga mengerjakannya secara maksimal, itu ya. Nah, karena dengan ikhlas itu nanti ya kita nggak tahu hasilnya seperti apa langsung kita dapatkan sekarang atau tidak. Nah, semoga nanti keikhlasan itu bisa mendasari setiap apa yang kita kerjakan. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Dr. Imas, kepada semua panitia. Semoga yang kita lakukan ini menjadi amal jariah kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amung yang telah memberikan sambutan. Baiklah, menginjak ke acara berikutnya yaitu sesi foto bersama. Bagi peserta yang masih off-cam, dipersilakan untuk on-cam terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk mengambil alih acara. Baik, kepada 10 peserta yang berada di room Zoom, diharapkan untuk menyalakan fitur kamera. Baik, saya mulai dari slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Sebelum memasuki ke acara inti, saya akan memperkenalkan moderator kita secara singkat pada pagi hari ini. Ia merupakan salah satu mahasiswa aktif dari Kedokteran Hewan Psikia Universitas Airlangga dan juga merupakan staf dari Divisi PGD di Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Psikia Universitas Airlangga. Ia bernama Muhammad Alivio Putra Pajar. Baik, mungkin bisa saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Kak Alivio. Selamat pagi. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Mungkin agak hujan ya. Iya, sama sih Kak. Kak, apakah sudah siap untuk menjadi moderator pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, terima kasih Kak Divya. Baik, acara selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni materi, di mana nanti akan langsung dipandu oleh Kak Alivio. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih MC atas waktunya yang telah diberikan kali ini. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu Dr. Hewan Bogdi sebagai Dr. Hewan Bogdi Agustono, MSI sebagai Kepala Prodi Kedokteran Psikia Universitas Airlangga, dan Dr. Hewan Amung Logam Samputro, MSI sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Psikia Universitas Airlangga, serta pemateri Dr. Hewan Imas
Imas Hapsari Rahmaningtyas sebagai pemateri sekarang yang materi hari ini, serta peserta Kultam Volker pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Alif Putra Wajar, mahasiswa kedokteran hewan Sikiau Universitas Airlangga, yang sebagai selaku moderator yang memimpin diskusi pada hari ini. Nah, topik Kultam atau diskusi kali ini ialah teknik diagnosa penyakit virus melalui uji hemagglutination assay dan hemagglutination inhibition pada unggas atau uji serologis HAI pada unggas. Nah, uji serologis merupakan asumsi bahwa agen infeksius tersebut memicu host untuk menghasilkan antibodi yang spesifik yang akan bereaksi dengan infeksius tersebut. Reaksi ini dapat digunakan untuk mengetahui respon tubuh terhadap agen infeksius secara kualitatif maupun kuantitatif. Uji serologis ini melibatkan serum yang di dalamnya mengandung antibodi untuk mendeteksi antigen dan menjadi dasar pada reaksi imunologik dengan melibatkan antigen dan antibodi. Nah, topik ini akan disampaikan oleh Dr. Imas Hapsari Rahmaningtyas. Beliau adalah Animal Health Laboratory Supervisor PT Charbon Pokpen Jayapom. Beliau menempuh pendidikan SD pada tahun 2002 sampai 2008. Terus beliau SMPN 2 Kendal 2008 sampai 2011. Menempuh SMA 1 2011 sampai 2014 dan bergelar S1 Sarjana Kedokteran Hewan pada Universitas Airlangga pada 2014-2018 dan menempuh pendidikan profesi dokter hewan 2018 sampai 2019. Nah, beliau juga ada publikasinya, ya sudah bisa dibaca sendiri. Oke, mungkin sebelum pada topik hari ini untuk membahas diskusi tentang uji serologis HAI, mungkin kita sapa dahulu Dr. Imas Hapsari. Apa kabar? Dokter masih di mute. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Cuma kemarin emang agak nggak enak badan, tapi udah mendingan. Ya memang cuacanya agak bagus dokter. Iya. Mungkin kegiatan atau ada proyek hari-hari ini atau gimana dokter untuk progresnya atau kegiatannya? Masih di mute dokter. Iya. Mohon maaf. Gimana? Masih di mute tadi. Mute, unmute gitu ya? Iya. Udah. Udah. Ya. Udah. Iya. Untuk kegiatannya tadi untuk seminggu ini atau hari yang mendatang atau ada proyek besar dokter ini itu nggak ada, saya hanya bekerja saja. Ya. Bekerja kan ini kan pemateri yang luar biasa katanya dok kamu juga. Jadi Oke, mungkin sebelum kita langsung ke dalam topik yang kita bahas, mungkin dokter mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu saya ingatkan bahwa waktu pemaparan materi berlangsung selama 45 menit dan untuk diskusi selama 15 menit. Apabila teman-teman peserta mengajukan pertanyaan, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau bila ada bisa ditulis, ada chat Zoom. Itu tanpa berlama-lama lagi, Dr. Imas Hapsari, waktu ada layar, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati kepada Dr. Bodi Agustono selaku Kaprodi, kepada Dr. Amul Bang Saputro sebagai pembina HMKH, yang saya banggakan
teman-teman HMKH, teman-teman panitia, dan teman-teman peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatannya bisa sharing sama teman-teman pada kesempatan kali ini. Mungkin tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Saya perkenalan lagi, nama saya Imas Satsari, biasa dipanggil Imas. Saat ini saya bekerja di PT Charon Pokpan Jaya Farm sebagai Animal Health Laboratory Supervisor. Seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Apabila nanti saya mungkin kurang sumber, nanti bisa mungkin saya tambahkan melalui email ya. Nanti mungkin kalau misalkan itu saya minta emailnya seperti itu. Mungkin bisa next slide ya. Nah, sebelum masuk ke materi HI, mungkin saya perkenalkan dulu pada industri perunggasan itu secara umum ada 2 jenis laboratorium. Jadi ceritanya dulu waktu saya daftar lab di Pokpan ini tuh saya nggak ngerti mau kerja di mana. Kemudian waktu wawancara dikasih tahu oleh HRD saya, jadi untuk laboratorium ada 2 jenis untuk di industri perunggasan secara umum. Yang pertama adalah laboratorium penelitian dan pengembangan. Biasanya sebutannya R&D, Research and Development. Biasanya kalau untuk di industri perunggasan itu untuk formulasi atau reformulasi pakan, nanti pakannya diteliti, diaplikasikan ke ternak, dilihat FCR dan pertambahan berat badannya. Dan untuk yang satunya diagnostic laboratory atau laboratorium diagnostik tempat saya bekerja saat ini. Secara umum kami mengerjakan sampel-sampel yang datang dari farm. Kalau misalkan dari baik farm internal maupun farm eksternal yang atau perusahaan ataupun peternak yang bekerja dengan PT Charon Pokpan Indonesia. Seperti itu. Bisa di next slide ya. Next. Nah, fungsi dan tugas dari laboratorium diagnostik yang pertama tentu saja kontrol penyakit. Jadi yang kita tahu kan di farm itu mungkin ada macam-macam ya penyakitnya. Nah, untuk dari rekan kita yang bekerja di farm, Animal Health Technical Service, mungkin penegakan diagnosanya masih kurang dari gejala klinis maupun nekropsi, jadi dikirimkan ke lab untuk diteguhkan diagnosa selanjutnya. Selanjutnya untuk monitoring dan support, monitoring sendiri ini sangat penting untuk di farm karena dari mulai awal DOC itu menetas dari telur itu sudah dites hingga umur-umur tertentu supaya bisa di-tracking nih. Misalkan kalau ada tanda-tanda, misalkan kalau sampel darah titernya sudah mulai tinggi, itu bisa dilakukan tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi outbreak di farm. Yang ketiga adalah training. Training ini biasanya dilakukan oleh karyawan baru di lab, biasanya training di lab pusat. Dan yang terakhir adalah learning and health, itu biasanya datanya yang dihasilkan dari lab dapat digunakan untuk keberlangsungan ilmu, baik secara internal maupun eksternal, seperti itu. Next. Nah, untuk di laboratorium PT Charon Pokpan Jaya Farm itu ada 4 section atau bagian. Yang pertama, laboratorium serologi. Laboratorium serologi tentu saja menerima sampel serum ataupun darah. Nah, jadi misalkan dari darah itu nanti kita pisahkan antara blood clot dengan serumnya, kemudian bisa kita tes. Laboratorium mikrobiologi tentu saja yang berkaitan dengan uji-uji yang dibutuhkan untuk mengetahui bakteri ataupun jamur. Yang ketiga, laboratorium patologi, itu sampel ayam yang datang itu diuji, dilihat secara makroskopis maupun mikroskopis, dan juga dilihat dari mikrobiologi dari sampel yang sudah di nekropsi tadi. Dan yang terakhir, sampel PCR, laboratorium PCR untuk mengetahui secara spesifik melalui DNA maupun RNA, seperti itu. Bisa next ya. Namun saat ini kita jelasin bagian serologi karena kebetulan saya bekerja di bagian serologi. Kalau mau jelasin semua juga banyak banget ya. Gitu. Jadi untuk di serologi ada uji HAI,
uji ELISA. Mungkin kalau dulu saya ingat waktu kuliah, kalau uji HHI praktikum mikro itu kan semuanya sudah disiapkan oleh laboran atau oleh dosen ya, alat bahan kita tinggal melaksanakan. Jadi kalau di lab, bekerja di lab itu semuanya disiapkan sendiri mulai dari pembuatan reagen, kemudian pengambilan sampel ayam, darah ayam, jadi kita ke kandang sendiri, handling dan restrain sendiri seperti itu, semuanya dilakukan sendiri. Dari uji HHI ini, yang pertama yang dilakukan adalah pengambilan darah ayam untuk mendapatkan red blood cell 100%. Jadi dari darah yang sudah kita ambil nanti dilakukan pencucian untuk mendapatkan red blood cell 100%, kemudian dilakukan pembuatan red blood cell 0,5% untuk mikroplet U dan RBC 1% untuk mikroplet B. Selanjutnya pembuatan larutan antigen untuk uji H awal dan 4H unit, dan yang terakhir adalah uji HI. Mungkin nanti saya tambahin ELISA sedikit, nggak apa-apa ya. Next. Nah, sebelum melakukan pengambilan darah ayam, terlebih dahulu disiapkan alat bahannya, tabung sentrifuge, antikoagulan, itu dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge. Biasanya kita pakai Alsaver, namun bisa juga pakai EDTA. Mungkin yang sering dengar di waktu kuliah adalah EDTA. Kemudian perbandingan antikoagulan dan darah yang akan kita ambil adalah 1:3. Apabila menggunakan perbandingan di bawah itu, misalkan antikoagulan dan darahnya 1:2, itu kemungkinan darahnya menggumpal itu tinggi. Nanti efeknya hasil uji HHI-nya kurang bagus. Kemudian bulu-bulu yang mengganggu di sekitar tempat yang akan kita suntik dicabut terlebih dahulu, kemudian desinfeksi tentu saja dengan menggunakan kapas alkohol seperti itu. Next. Nah, biasanya kalau yang kita dapatkan di kuliah ada 3 teknik pengambilan darah ayam. Yang pertama biasanya lewat vena jugularis, itu biasanya untuk ayam-ayam DOC, di hatchery maupun di lab patologi tadi. Namun untuk pengambilan darah ayam untuk uji HI itu biasanya lewat vena brachialis dan lewat jantung. Yang pertama adalah lewat vena brachialis. Ini banyak dilakukan oleh TS-TS di lapangan untuk ambil sampel, namun jarang dilakukan untuk di lab karena teknik ini cukup lama ya, karena pompa vena itu kan lebih lambat daripada arteri. Jadi untuk ketika aspirasi siring itu darah yang masuk nanti lama dan kemungkinan menggumpalnya itu tinggi. Untuk tekniknya bisa dilakukan 1 atau 2 orang. Jadi kalau 2 orang itu yang satu mengambil darah, yang satu handling ayamnya. Kemudian tarik sayap keluar hingga vena brachialisnya kelihatan. Biasanya itu bentuk berwarna gelap, berbentuk Y terbalik seperti di gambar itu. Kemudian tentukan percabangan vena. Jadi saya biasanya di bagian percabangan Y-nya itu saya tusukkan jarum 23G ya. Kalau misalkan pakai 22G terlalu besar. 23G saya selipkan di bawah tendon ulnaris itu, jadi supaya jarumnya itu tidak bergerak-gerak gitu kan, itu kan posisinya dia berada di bawah kulit persis ya. Kalau nggak diselipin ke tendonnya, itu nanti ketika ayamnya gerak sedikit, nanti posisinya sudah hilang. Nah kemudian ditujukan ke vena brachialisnya, diaspirasi sedikit apabila darah sudah masuk, kemudian ambil darah sesuai yang dibutuhkan. Biasanya kalau pakai teknik ini itu biasanya 3 cc aja. Kalau 5 cc bisa, tapi terlalu lama, darahnya keburu menggumpal seperti itu. Next slide ya. Nah, yang kedua, yang biasa kami gunakan di lab itu melalui intrakardial. Jadi ayam diposisikan rebah ventrodorsal, dihandling sayap dan kaki dijadikan satu, diarahkan ke caudoventral. Nah, itu bisa dilihat di gambar. Jadi
Yang satu digunakan untuk pemegang jarum, yang satu digunakan untuk handling dan restrain. Bisa next slide. Nah, namun memang keuntungannya untuk teknik ini darah yang dihasilkan lebih banyak karena kan kita ngambil lewat jantung secara langsung. Namun kekurangannya memang teknik ini itu resiko ayam untuk mati lebih tinggi ya, karena bisa dilihat untuk digambar di sekitar jantung itu banyak, secara anatomi banyak organ-organ penting seperti paru-paru, hepar dan lain sebagainya. Jadi kalau itu kan istilahnya jantung itu ada di dalam rongga torak ya, dan itu tidak terlihat dari luar. Jadi kita di otak kita tuh nginget-nginget secara anatomi kemudian ditusuk gitu. Jadi kalau misalkan salah posisi, risiko matinya tuh juga tinggi. Biasanya kalau misalkan salah posisi menusuk ke paru-paru itu ketika kita aspirasi siring, dia ada gelembung-gelembung masuk, itu kan oksigen dari paru-paru, udara dari paru-paru itu masuk ke siring, itu berarti biasanya salah. Nah, teknik ini tuh memang agak susah, tapi apabila dilakukan terus-menerus, learning by doing itu ya lama-lama bisa. Mungkin untuk kalau misalkan teman-teman tertarik jadi dokter hewan di Unggas, memang nggak harus bisa untuk semua teknik ini, tapi paling nggak mungkin nyoba gitu ya, jadi supaya ada pandangan atau pengalaman kayak gitu. Bisa next slide. Nah, tadi kan darah yang sudah kita dapatkan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge kan, ada Alzheimer-nya. Nah, itu kan masih macam-macam isinya, ada red blood cell, leukosit, plasma, ada Alzheimer itu sendiri, antikoagulannya. Jadi untuk mendapatkan red blood cell 100% harus dicuci terlebih dahulu. Jadi darah yang tadi di dalam tabung sentrifuge sentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm, kemudian nanti akan terlihat terpisah gitu ya, red blood cell-nya mengendap, supernatanya berwarna kuning di bagian atas. Nah, supernatanya nanti diambil, di suction gitu, kemudian ditambahkan TPS, kemudian diaduk secara perlahan. Nanti kalau terlalu keras ngaduknya itu nanti RBC-nya bisa pecah, bisa lisis. Kemudian disentrifuge lagi, kemudian dilakukan proses yang sama setelah sentrifuge, diaspirasi, supernatanya dicuci lagi selama 3 kali. Dan yang terakhir setelah disentrifuge, diambil supernatanya hingga didapatkan endapan RBC 100%, seperti itu. Next slide. Nah, untuk selanjutnya inokulasi telur ayam berembrio. Next aja nggak apa-apa. Nah, inokulasi ini bertujuan untuk apabila untuk melakukan uji HA makroteknik ataupun untuk pembuatan antigen stok ya. Jadi biasanya kalau inokulasi telur ayam pre-embrio ini sampelnya bisa dari lapangan atau bisa juga sampelnya itu dari penanaman inokulasi sebelumnya. Jadi cairan allantois yang sudah dikumpulkan itu ditanam lagi di telur gitu, telur ayam pre-embrio. Jadi biasanya kalau sampel lapangan itu pakai organnya biasanya otak ataupun trakea, pilih salah satu aja, atau biasanya pakai sampel swab gitu. Kalau organ trakea atau otak itu dipotong dengan ukuran lebih kecil, kemudian digerus dengan mortar, kemudian ditambahkan TSP, triptixoid dan antibiotik. Antibiotik ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri karena otak dan trakea itu maksudnya kan organ ada proteinnya, jadi bisa mengundang bakteri untuk tumbuh, apalagi nanti setelah ditanamkan ke telur ayam berembrio. Dan untuk sampel swab organ biasanya organ-organnya itu koana ataupun swab trakea atau swab kloaka ya, menggunakan cotton swab steril, dan setelah kita swab organ tersebut kita masukkan ke dalam TPS dan antibiotik, dan untuk transportasi ke lab digunakan icebox seperti itu. Next. Nah, untuk inokulasi telur ayam pre-embrio, bahan-bahannya tentu saja telur ayam pre-embrio usia 9-10 hari, namun ada beberapa literatur yang pakai
TAP usia 8 sampai 10 hari. Kemudian antibiotik penstrep, antibiotiknya ini sebenarnya sudah yang tadi itu ya, misalkan kalau dari sampel lapangan seperti itu, siring 1 cc dan jarum untuk melubangi. Kemudian ada tambahan untuk menutup lubang, bisa pakai kutek atau parafin cair. Nah, jadi yang seperti yang kita tahu TAP itu di candling terlebih dahulu ya untuk tahu embrionya hidup atau mati. Kemudian di candling kan kita tandain itu kantong hawanya, lubang udaranya itu kita tandai, kita beri silang yang posisinya agak jauh dari embrio supaya ketika kita menusukkan siring itu tidak terkena embrio maupun pembuluh darahnya. Jadi harapannya itu embrionya itu mati karena virus yang kita tanam, bukan mati karena ketusuk dari siring. Setelah itu diberi lubang di bagian yang tanda yang sudah kita beri tanda, kemudian dimasukkan gerusan organ maupun swab organ tadi sebanyak 0,1 sampai 0,2 cc. Setelah itu diberikan povidone iodin, diusap itu pakai kapas, kemudian ditutupin dengan parafin cair atau pakai kutek. Bisa next. Nah, kemudian diinkubasi di suhu 38 di inkubator ya selama 5 hari. Jadi dari hari pertama itu diamatin di candling gitu, apabila embrionya mati di telur tersebut itu kita masukkan ke kulkas. Hari kedua, hari ketiga sampai seterusnya. Next. Nah, sampai hari kelima tadi telur yang sudah kita masukkan ke kulkas, kita keluarkan, kita towing di inkubator suhu 37. Kemudian dapat dilakukan panen cairan alam tulis. Biasanya diambil dengan siring yang steril ya, tapi nggak pakai needle-nya gitu. Biasanya dilakukan di BSC Biological Safety Cabinet. Untuk jumlah cairan alam tulis sendiri itu kadang beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Next. Tadi sudah saya jelaskan untuk inokulasi telur ayam pre-embrio itu untuk uji HA dan untuk pembuatan antigen stok. Nah, bedanya kalau untuk pembuatan antigen stok, untuk step-stepnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hanya saja perbedaannya menggunakan telur ayam pre-embrio yang spesifik pathogen free. Selanjutnya, setelah diuji HA, cairan alam tulisnya itu, kita perlu uji cairan alam tulisnya itu dengan uji PCR, karena kan kita mau buat antigen stok itu untuk uji HA-HI, dan kita harus tahu, misalkan kita mau ngetes penyakit ND, jadi kita harus pakai antigen stok yang sudah terkonfirmasi ND. Misalkan kita ngecek pakai antigen yang belum diketahui virusnya tentu tidak bisa, karena nanti ya hasilnya bakalan rancu begitu. Bisa di. Nah, prinsip uji HA. Jadi hemaglutinasi itu adalah jadi beberapa virus itu contohnya jenis Myxoviridae, Paramyxo, pox itu dia di bagian luarnya itu ada yang ada suatu bagian yang namanya hemaglutinin. Kalau di virus Paramyxo itu dia ada hemaglutinin dan neuromidase. Jadi ketika bagian tersebut, virus tersebut ya, jadi nanti bagian tersebut ketemu dengan permukaan red blood cell, nanti dia akan berikatan. Jadi hemaglutinin itu akan berikatan dengan permukaan red blood cell. Jadi nanti dia berikatan, terus nanti jika dilihat dengan mata, nanti darahnya itu akan berbentuk seperti titik-titik seperti pasir gitu. Berbeda halnya kalau misalkan kita campurkan darah dengan PBS biasa, itu dia akan mengendap dan berwarna merah. Kalau misalkan kita tambahkan antigen, terus kemudian ditambahkan red blood cell, nah antigen tersebut misalkan memiliki hemaglutinin, dia akan
berbentuk seperti pasir seperti itu. Bisa di next. Untuk uji HA itu biasanya yang kami gunakan di lab uji HA mikroteknik, cuma kebetulan pengalaman saya waktu magang di lab BBVET itu mereka pakai uji HA-nya HA makroteknik. Gitu. Next satu lagi. Nah, untuk uji HA makroteknik ini bahan-bahannya adalah red blood cell 10%. Jadi tadi red blood cell yang 100% itu diencerkan dengan PPS 10/100 ya. Jadi 10 mili red blood cell dalam 100 mili PPS. Kemudian cairan allantois yang sudah kita panen tadi, mikropipet, mikrotip, dan papan plastik warna putih supaya warnanya kontras dengan red blood cell. Cara-caranya, cairan allantois ditaruh di atas papan sebanyak 50 mikro, kemudian ditambahkan red blood cell 10% sebanyak 50 mikro. Jadi untuk 50 mikro ini saya ambil dari FAO, website FAO. Sebenarnya nggak harus 50 mikro, asalkan perbandingannya 1:1 itu nggak apa-apa. Jadi misalkan allantoisnya 20 mikro, darahnya 20 mikro itu nggak apa-apa. Tapi menurut FAO 50 mikro. Kemudian diaduk papannya dan diamati. Jadi kalau makroteknik itu penampakannya seperti ini, bisa dilihat. Kalau yang positif itu ada titik-titik ya, seperti pasir, butiran pasir gitu. Kalau negatif dia akan homogen seperti biasa, tidak terbentuk titik-titik. Namun juga pembacaan ini harus segera dilakukan setelah nge-mix itu tadi, setelah mengaduk. Karena kalau dibiarkan 20-30 detik aja itu nanti bisa jadi false positif. Jadi nanti lama-lama ada titik-titiknya juga gitu. Jadi setelah diaduk harus segera dilakukan pembacaan. Next. Nah ini untuk HA mikroteknik sebenarnya sama, cuma dia dilakukan di mikroplate ya, jadi namanya HA mikroteknik. Bahan-bahannya red blood cell 0,5% untuk mikroplate yang dasarnya U atau red blood cell 1% untuk mikroplate yang dasarnya V. Jadi kan kalau mungkin teman-teman ingat pada praktikum ada pembacaan HA itu yang dimiringkan plate-nya. Nah, itu kita kalau dimiringkan itu pakai V kan, itu pakai red blood cell-nya 1%, karena kan butuh konsentrasi darah yang lebih banyak untuk supaya darahnya itu bisa mengalir. Kemudian cairan allantois yang sudah kita panen tadi, kemudian fosfat buffersalin dengan pH 7,2 sampai 7,4, dan selanjutnya mikroplate U atau mikroplate V, multi-channel mikropipet, dan mikrotip. Caranya mungkin bisa, kalau buat gambaran teman-teman bisa lihat di gambar mikroplate ini. Jadi seluruh well ini dimasukkan PPS sebanyak 25 mikrolit. Jadi semuanya dimasukin PPS. Kemudian cairan allantois masing-masing ditambahkan pada lubang satu ini. Jadi misalkan kalau sampelnya ada 8 nih. Jadi misalkan sampel 1 masukin sini, sampel 2 masukin B, sampel 3 masukin C, dan seterusnya sebanyak 25 mikro. Selanjutnya kita lakukan dilusi atau pengenceran. Jadi dari lubang 1 kita encerkan dengan multi-channel mikropipet, kemudian diambil 25 mikro, kita ambil, masukkan ke sumuran kedua, ambil, masukkan sumuran ketiga, hingga sumuran terakhir, seperti itu. Ini ada gambarnya ya, ini masukkan gitu. Setelah itu ditambahkan red blood cell 0,5% untuk mikroplate U. Kemudian dimix pakai tangan atau menggunakan plate mixer dan diinkubasi selama 60 menit. Next. Nah, ini hasilnya. Ini kan menggunakan sampel yang berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi hasilnya beda-beda. Mungkin bisa dilihat ini untuk yang pertama ini adalah kontrol antigen dan red blood cell. Nah, untuk A, B, C, D, E, F, G, H ini sampelnya sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan seterusnya. Bisa dilihat untuk sampel A
ini HA unitnya adalah 64. Angka-angka ini didapatkan dari hasil pangkat 2 ya. Jadi 2 ini 2 pangkat 1, 4 ini adalah 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, dan seterusnya. Jadi dari hasil pengenceran itu tadi, di mana di pengenceran mana hemaglutinasi itu berhenti gitu. Jadi untuk pembacaannya dilihat di endapan yang terakhir. Jadi di sini kan adalah hemaglutinasi terakhir. Jadi di sini proses hemaglutinasi. Nah, di sini kan sudah ada endapan red blood cell. Jadi di sini sudah tidak ada proses hemaglutinasi. Jadi yang startnya dihitungnya dari situ. Jadi ini HA unitnya 64. Kalau ini HA unitnya 16. Nah, kalau ini kan dia udah start di lubang pertama. Jadi ini adalah titernya 0. Jadi kemungkinan dia tidak mengandung virus yang memiliki hemaglutinasi. Nah, yang seterusnya D, E, F, G. Nah, ini kan bisa kelihatan yang D, E, sama G itu kan dia ada endapan sedikit tapi nggak nutup. Nah, itu dipakai ya. Tapi bisa saja jadi kayak gimana ya? Itu kan tidak mengendap secara sempurna. Jadi antara gitu loh. Jadi antara angka 128 dan 256. Jadi di tengah-tengah itu. Tapi untuk ditentukan pastinya belum tahu. Kita harus tes 4 HA unit dulu. Nah, misalkan kita ambil salah satu sampel, salah satu di ini ya. Kita ambil salah satu di HA unitnya 128. Next ya. Kita ambil salah satu, HA unitnya 128, kemudian kita buat 4 HA unit, standar 4 HA unit. Jadi kalau menurut FAO, setelah uji HA menuju uji HI, kita harus membuat standar 4 HA unit. Untuk standar 4 HA unit itu dilakukan pengenceran. Jadi dari antigen yang tadi sudah kita panen, sudah kita uji HA, itu dilakukan pengenceran, diturunkan kadar antigennya supaya dia bisa mengaglutinasi di lubang 2 pangkat 2, kan 2 pangkat 2, 4. Nanti saya tunjukkan fotonya di next slide ya. Jadi dilakukan pengenceran, misalkan kita punya sampel dari lapangan 100 mikroplate itu berarti ada 800 sampel misalkan. Nah, satu lubang itu kan fullnya itu 2,4. Jadi 100 dibagi 2,4, 240. Kemudian dari hasil persamaan ini dimasukkan jumlah mililiternya. Jadi 240 dibagi 32. Jadi kita butuh antigen stok 7,5 mili. Kemudian diencerkan dengan PBS 7,5 dikali 31. Ini hitungannya juga dari diajarin di lab saya ya. Jadi sebenarnya ini kayak persamaan biasa kok ini. 7,5 kali 31 sama dengan 232,5 mili. Jadi dalam 232,5 mili PBS itu ada 7,5 mili antigen stok. Nah, antigen stok untuk 4 HA unit ini kita harus lakukan double supaya lebih untuk lebih yakin gitu loh. Jadi kalau misalkan antara 2 plate itu hasilnya beda, kita harus ulangi sampai hasilnya sama. Bisa next. Nah, ini yang tadi saya saya jelaskan tadi. Jadi bisa di next ya, next lagi sampai itunya keluar. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah 4 HA unit yang betul. Jadi 4 HA unit itu kan 2 pangkat 2. Jadi pengenceran terakhir yang dapat mengaglutinasi eritrosit. Jadi berhenti di lubang kedua. Jadi lubang ketiga sudah ada endapan. Nah, untuk gambar yang tengah bisa dilihat ini kan ada endapan di lubang ketiga. Lubang kedua sudah mulai bersih kan, cuma di lubang ketiga ini kok bolong. Jadi ini kalau kita bilang itu antigennya terlalu kuat, antigennya terlalu banyak. Jadi kita perlu encerkan lagi dengan PBS gitu hingga didapatkan hasil yang sesuai dengan gambar yang pertama. Nah, gambar yang ketiga ini juga ukur 4HU-nya belum jadi karena bisa lihat kita lihat di lubang keempat ini bagus endapannya sudah mengendap
tapi di lubang kedua ini ada seperti cincin gitu ya, endapan sedikit. Nah, kalau kita bilang ini antigennya itu terlalu lemah. Jadi perlu kita tambahkan antigen stok lagi supaya hasilnya bisa sesuai dengan gambar yang pertama. Nah, menurut saya ini dari training ini yang paling sulit sih membuat 4 HA unit ini gitu. Tapi ya lama-lama juga bisa juga sih. Nanti teman-teman misalkan berkeinginan bekerja di lab, mungkin nanti juga training lab perunggasan ya, terutama ya. Gitu. Next. Nah, kalau ini prinsip uji HI, jadi sebenarnya kalau buat gampang ngafalinya itu, kalau uji HA itu kebalikannya uji HI. Kalau uji HA tadi kan positifnya dia malah bintik-bintik ya, gitu. Kalau uji HI positifnya dia malah mengendap, negatifnya malah bintik-bintik itu tadi. Jadi kalau bedanya uji HA dan HI kan kalau uji HI itu ada antibodi. Antibodi itu sampel serum itu tadi. Jadi virus yang sudah kita ketahui kan, misalkan ND, AI atau EDS yang mengandung hemaglutinasi. Hemaglutinin itu kita pertemukan dengan serum. Serum itu kan mengandung antibodi. Nah, apabila serum itu memiliki antibodi yang homolog dengan antigen tersebut, misalkan kita pakai antigen ND ya sebagai contoh. Nah, serum itu memiliki antibodi ND. Nah, mereka kan karena bertemu akan berikatan. Kemudian ketika ditambahkan red blood cell, ketika ditambahkan RBC, karena antibodi dan antigen sudah berikatan, jadi antigennya nggak akan mengikat red blood cell gitu. Jadi antigennya istilahnya dianggurin. Nah, antigennya dianggurin, red blood cell-nya tuh dianggurin. Jadi red blood cell yang dicuekin sama antigen itu tadi dia akan mengendap ke bawah dengan setelah inkubasi waktu tertentu. Nah, kebalikannya itu kalau positif ya, kalau negatif misalkan sampel dari lapangan serum itu tidak mengandung antibodi yang homolog dengan antigen. Misalkan diinkubasi, kan karena nggak homolog tuh nggak berikatan tuh, jadi antigennya masih bebas. Kemudian ditambahkan sama red blood cell, nah karena antigennya masih bebas, tentu saja antigen yang mempunyai hemaglutinin ini akan berikatan dengan red blood cell, akan berikatan, kemudian dia akan berbentuk seperti yang uji HA tadi, akan titik-titik. Nah, itu malah yang negatif HI gitu. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan aja ya gitu. Next. Nah, kalau tadi kan penggambaran secara umum ya. Nah, kalau ini untuk uji HI mikroteknik, langkah-langkahnya secara umum sama sebenarnya seperti uji HA yang mikroteknik tadi, makroteknik tadi, cuma perbedaannya hanya ditambahkan sampel serum saja. Jadi PPS diberikan ke semua well atau lubang mikroplate tadi, kemudian ditambahkan serum sampel. Jadi di lubang pertama aja, di 1A, 1B, 1C sampai 1H ditambahkan serum, kemudian dilakukan dilusi sama seperti yang tadi, dilakukan dilusi atau pengenceran dengan multi channel pipette. Dari lubang 1 diencerkan, kemudian diambil 25 mikro, dimasukkan ke lubang 2, diambil, encerkan sampai lubang yang terakhir. Kemudian ditambahkan larutan antigen 4H unit yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu ada proses inkubasi selama 30 menit. Nah, proses inkubasi ini bertujuan untuk proses supaya ada space waktu untuk antigen dan antibodi yang homolog ini berikatan gitu. Next. Selanjutnya setelah proses inkubasi tadi ditambahkan red blood cell 0,5% apabila menggunakan plate U, kalau plate V yang seperti yang tadi sudah saya bilang pakai red blood cell 1%. Kemudian diaduk, dikocok dengan tangan atau menggunakan mixer plate dan diinkubasi selama 60 menit gitu. Kemudian next
Nah, kemudian ini hasilnya. Jadi kebetulan di sini ada contoh 4 sampel. Sampel A, B, C, dan D. Bisa dilihat untuk sampel A dan B tidak terjadi endapan ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi sudah saya jelaskan, kalau uji HI apabila positif dia darahnya malah mengendap ya, malah mengendap. Jadi kalau untuk sampel A dan B ini dia titernya, jadi kita kalau uji HI bilangnya udah titer, bukan HI unit lagi kayak tadi. Titernya adalah 0 karena tidak ada endapan. Nah, untuk sampel C dan D ini dia titernya 8 dan 8. Nah, mungkin di sampel D ini kan ada endapan di nomor 9 ya. Di nomor 9 ini ada endapan. Namun apabila endapan itu tidak mengendap secara sempurna itu tidak dibaca, teman-teman. Jadi yang dibaca adalah endapan terakhir yang menutup dengan sempurna seperti itu. Sudah. Next. Nah, selanjutnya saya tambahin dikit ya untuk ELISA karena untuk di industri perunggasan itu uji ELISA cukup penting karena uji ELISA ini cukup sensitif dengan waktu yang cepat itu bisa menghasilkan hasil yang akurat ya. Seperti itu. Mungkin kekurangannya hanya agak mahal aja sih gitu. Jadi prinsipnya sama seperti uji HAI antigen antibody, namun hanya ditambahkan enzim di konjugatnya. Jadi enzim itu nanti ketika ketemu dengan substrat, terus nanti dilakukan inkubasi, nanti akan terjadi perubahan warna, dan perubahan warna itulah yang nanti akan dibaca di ELISA reader. Next. Untuk uji ELISA itu sebenarnya banyak jenisnya, ada direct ELISA, indirect ELISA, sandwich, blocking. Namun yang biasa digunakan itu, yang umum digunakan indirect, sandwich, dan blocking. Next. Jadi kalau ELISA itu mudahnya kita dapat kit itu sudah lengkap semuanya. Jadi ada plate-nya sudah di-coat dengan antigen, udah ada konjugat, substrat, dan stop solution, buffer untuk pencucian juga. Jadi sudah lengkap, tinggal proses pengerjaannya saja. Untuk sebagai tambahan, kalau ELISA ini sensitifnya biasanya di suhu. Jadi suhu penyimpanan, suhu transportasi kit dari distributor ke lab gitu, dan suhu ruangan. Kemudian suhu penyimpanan itu sangat berisiko untuk titik kritisnya gitu loh. Jadi kalau misalkan salah satu dari ketiga itu tidak terpenuhi, itu bisa hasilnya invalid seperti itu. Jadi ini step-stepnya, plate-nya itu kan sudah otomatis di-code dari perusahaan itu kan. Jadi dalam satu kit itu sudah di-code gitu kan plate-nya, plate coated antigen ditambahkan sampel serum plus diluent. Jadi sampelnya itu sudah kita encerkan dulu, perbandingannya pengencerannya 1:500 gitu. Kemudian ditambahkan itu kan, diinkubasi selama 30 menit, dicuci. Fungsinya pencucian itu untuk membuang sisa-sisa antibodi yang tidak berikatan dengan antigen seperti itu. Jadi kan tadi kan plate coated antigen yang sudah diketahui, misalkan kita pakai contoh antigennya ND misalkan, kita tambahin sampel serum. Nah, misalkan sampel serum itu mengandung antibodi ND, maka kan dia akan berikatan dalam jangka waktu inkubasi itu. Nah, yang tidak berikatan selama inkubasi itu dia akan dibuang selama proses pencucian. Kemudian setelah itu kita tambahkan konjugat antibodi dengan enzim yang berlabel. Biasanya labelnya anti ayam. Nah, konjugat ini nanti dia akan berikatan dengan antibodi dari sampel tadi itu. Kemudian diinkubasi, proses inkubasi itu bertujuan juga untuk penempelan konjugat itu ke sampel serum, sampel antibodi itu tadi. Kemudian next. Kemudian dicuci lagi, kemudian ditambahkan dengan substrat. Substrat itu dia mengandung zat warna apabila bertemu dengan enzim yang ada di konjugat tadi itu. Jadi
selama proses inkubasi nanti akan terjadi perubahan warna, setelah itu dibaca di ELISA reader. Jadi kalau misalkan untuk indirect ELISA ini, dia semakin keluar warnanya, maka titernya akan semakin tinggi. Next. Nah, kebalikannya dengan blocking. Nah, untuk blocking, next. Oh, sorry. Sebelumnya, sorry. Nah, untuk blocking ini, dia sama plate-nya coated antigen, ditambahkan serum. Dalam proses inkubasi, nanti dia antibodi yang homolog dengan antigen akan menempel, kemudian dicuci, kemudian ditambahkan konjugat antibodi yang enzim spesifik label, itu, nah perbedaannya dengan yang indirect tadi, konjugat antibodinya akan menempel di antigen yang tidak ditempeli oleh antibodi sampel gitu. Jadi dia akan mengisi space yang kosong. Kemudian diinkubasi, kemudian dicuci, next. Dicuci, kemudian ditambahkan substrat. Nah, di substrat itu seperti yang tadi saya jelaskan, kurang lebih prosesnya sama. Substrat ketika ketemu dengan enzim, dia akan berubah warna gitu. Jadi berbeda dengan yang indirect tadi, kalau indirect tadi semakin keluar warnanya, titernya semakin tinggi. Nah, kalau ini warnanya semakin keluar, dia titernya semakin rendah. Jadi semakin bening, semakin warnanya putih seperti air putih itu, dia akan titernya akan semakin tinggi. Kalau keluar warnanya semakin keluar, itu titernya semakin rendah, seperti itu. Next. Kemudian yang ketiga adalah sandwich ELISA. Next. Boleh minta tolong di next. Kalau sandwich ELISA itu perbedaannya di kitnya itu yang plate coated-nya itu di coat-nya dengan antibodi, bukan dengan antigen. Jadi kalau plate coat-nya antibodi, berarti sampelnya harus bentuknya antigen. Gitu, misalkan swab organ atau gerusan organ dan lain sebagainya. Itu juga diencerkan terlebih dahulu dan masing-masing kit, masing-masing penyakit itu biasanya pengencerannya berbeda-beda. Jadi kita nanti, misalkan teman-teman nanti ada yang bekerja sebagai dokter hewan di lab, mengerjakan ELISA, itu nanti masing-masing kit, masing-masing penyakit itu dia memiliki step-step yang berbeda, nanti bisa dilihat di brosurnya. Kemudian ditambahkan sampel, diinkubasi, kemudian diinkubasi itu kan nanti dia kalau homolog, apabila antigennya homolog dengan antibodi yang spesifik, maka dia akan menempel. Kemudian dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa reagen dan antigen, kemudian ditambahkan antibodi spesifik dengan enzim label. Terus kemudian diinkubasi, kemudian dicuci lagi, next. Kemudian ditambahkan substrat. Jadi kalau bisa teman-teman amatin, ini bentuknya itu dia kan antibodi, antigen, antibodi. Bentuknya tuh kayak di lapis gitu kan, makanya namanya sandwich gitu. Kalau saya ngapalinnya dulu gitu. Jadi karena bentuknya kayak roti sandwich, roti, isi roti gitu kan. Jadi makanya namanya sandwich. Kemudian diinkubasi, setelah ditambahkan substrat itu kan, kemudian terjadi perubahan warna. Dan semuanya nanti dilihat di ELISA reader. Jadi kalau ELISA itu setelah selesai proses ELISA itu tadi dimasukkan ke ELISA reader, nanti ELISA reader akan terhubung dengan komputer dan terhubung dengan program. Nanti dari hasil pembacaan optical density dari warna itu tadi, jadi kan di dalam ELISA reader itu kan ada lampu tuh, ada lampu. Jadi seberapa banyak cahaya yang dapat menembus ke dalam warna tadi itu tadi, plate itu tadi, itu adalah yang dihitung angkanya. Jadi nanti angkanya bisa diolah kemudian nanti langsung jadi titer gitu loh, jadi aplikasinya itu. Jadi sangat mudah sekali, makanya teknik ini banyak dilakukan karena cepat dan hasilnya sensitif, lumayan sensitif gitu. Next. Terima kasih. Mungkin setelah ini tuh ada
contoh case gitu ya, tapi waktunya masih cukup nggak ya? Masih, Dok. Masih ya? Oh iya. Bisa next slide ya, kalau kayak gitu misalkan kok waktunya masih cukup. Sebentar. Ini kan bisa kita lihat di ini contoh kasus Farm Banyuwangi, contoh di Farm Banyuwangi mengirimkan sampel sebanyak 4 kandang. 4 kandang, satu kandang masing-masing 24 sampel. Nah, riwayatnya farm ini sudah vaksin kita nggak sebut spesifik penyakitnya ya, pokoknya vaksin sudah 3 minggu yang lalu vaksin gitu, vaksin inaktif. Nah, kalau dilihat ini titernya kandang 1, kandang 2, kandang 3, kandang 4 kan. Jadi kalau misalkan antibodi protektif itu, titer protektif itu dia itu range titernya adalah 7 sampai 10. 6 itu adalah minimal banget ya kalau protektif itu. Nah, kalau titer 11 dan 12, udah ada titer 11 dan 12 atau lebih, dia sudah alert atau kayak apa ya, tanda-tanda ada challenge lapangan gitu. Jadi kalau dilihat, farm sudah vaksin 3 minggu yang lalu dengan vaksin inaktif. Jadi vaksin inaktif itu dia antibodi protektif akan muncul secara maksimal pada usia pasca vaksin itu 3 minggu lebih itu akan muncul gitu. Jadi kalau dilihat di sini ini titernya normal. Mungkin kecuali untuk nomor kandang 4 ini kan ada yang masuk ke titer 11 dan 12 ya. Nah, ini tanda-tanda mungkin ada challenge lapangan atau misalkan tadi yang sudah saya bilang kan monitoring itu sangat penting dilakukan di farm karena apa? Jadi kita bisa tahu dari usia ayam itu DOC sampai bertumbuh itu kita bisa lihat apa ya pergerakan naik turunnya titer gitu loh. Jadi misalkan kita katakan di umur DOC misalkan di Farm Banyuwangi umur DOC-nya itu kecenderungan titernya itu sudah tinggi gitu misalkan. Titer 11 dan 12 ini bisa dikatakan juga normal gitu. Cuma kalau misalkan persebarannya ya, kalau dilihat persebarannya kandang 1, 2, 3, 4 ini kan range-nya kan 7 sampai 10. Nah, kecuali kandang 4 ini 8 sampai 12. Nah, kalau karena ini kan sedikit ya. Ini kemungkinan sih ini challenge lapangan. Kalau misalkan memang tren itu pergerakan titernya memang tinggi, biasanya tren titer itu akan ke arah kanan semua gitu loh. Jadi persebarannya nggak di sini, tapi di sini gitu. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Tidak, Oh, nggak kelihatan. Oh, sorry. Jadi kan itu kan range-nya kan kalau yang normal 7 sampai 10. Nah, kalau misalkan tren titernya itu tinggi dari DOC, itu harusnya itu trennya itu ada di angka 9 sampai 12 gitu. Nah, sedangkan untuk di Farm Banyuwangi ini titer 11 dan 12-nya itu hanya ada 3 individu kan dari 4 kandang. Jadi ada kemungkinan ini challenge lapangan. Bisa next. Nah, ini yang kedua ada contoh kasus Farm Logo Jambi. Farm sudah divaksin 7 hari yang lalu dengan vaksin live. Dia mengirim ada 4 kandang, A1, A2, A3, A4 dengan masing-masing kandang mengirim 24 sampel. Jadi yang seperti yang kita tahu kalau vaksin live itu dia mulai muncul antibodi protektif itu di umur 2 minggu setelah 2 minggu pasca vaksin. Jadi dia mulai naik. Nah, kalau dilihat ini memang sudah bagus. Rata-rata di range 2 sampai 4 ya. Kecuali di kandang 4 itu ada titer 0. Berarti apa? Ada satu individu yang mungkin bisa aja program vaksinnya kurang bagus, tidak masuk secara sempurna vaksinnya ke dalam tubuh ayam, atau memang
kadang kan masing-masing individu itu kan beda-beda ya. Jadi dia itu respon antibodinya lambat bisa aja. Tapi bisa aja memang kalau misalkan setelah dicek mungkin ini kan sudah vaksin 7 hari yang lalu. Misalkan kita cek lagi 7 hari kemudian kita cek lagi masih ada yang titernya 0, berarti memang berarti vaksinnya nggak masuk gitu, bukan yang individunya responnya lambat. Kalau sudah begini berarti perlu ada revaksinasi. Takutnya kalau misalkan vaksin ND sudah vaksin tapi kok titernya masih rendah. Nah, misalkan ada challenge lapangan, kan titer rendah itu kan dia kurang maksimal ya untuk menghadapi challenge lapangan yang macam-macam itu. Nanti takutnya malah ada outbreak atau ada case di lapangan gitu. Jadi sebelum ada case, ketika misalkan kok ini kok titernya kok masih rendah, itu harus segera direvaksinasi gitu supaya bisa segera di cover seperti itu. Sudah selesai materi dari saya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau saya ada kekurangan, salah ngomong atau gimana ya. Soalnya juga udah lama nggak presentasi gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, Dokter Mas. Mungkin sudah selesai. Mungkin ada perlu disusulkan, ada ditanyakan mungkin dengan nama NIM. Bisa melalui fitur raise hand atau chat Zoom. Oke, baik. Mungkin pada peserta dipersilahkan. Atau mungkin ada yang belum jelas dari materi tadi bisa ditanyakan ulang, nggak apa-apa. Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya, Dok. Iya. Saya mau tanya, apa saja sih faktor kegagalan atau kesulitan yang sering terjadi saat melakukan uji HAHI di lapangan dan bagaimana cara mengatasinya? Oh iya, biasanya kesulitannya itu yang pertama tadi itu dari pengambilan darah, dari proses awal pengambilan darah itu kan cukup tricky ya. Jadi saya pernah ambil darah itu berapa mili ya waktu itu ya, 55 kali 5 kali 6 30 cc ya, karena itu tadi Alzheimer-nya kurang, antikoagulannya kurang, jadi saya ambil 30 cc darah itu semuanya beku gitu loh, jadi otomatis saya harus ambil ulang. Jadi sebisa mungkin sih dari proses-proses tersebut yang sudah ditentukan ya, itu kan termasuknya sudah SOP perusahaan, itu nggak ada yang kelewatan, nggak ada yang kelebihan atau kekurangan gitu sih. Sama mungkin 4H unit, memang bikin 4H unit itu menurut saya yang paling sulit. Sama mungkin kalau uji ELISA yang selama ini saya lakukan, yang seperti saya jelaskan tadi, saya ngetes ELISA, kemudian ketika dibaca hasilnya, kan kalau di program itu kan dia kalau misalkan kontrol positif dan negatifnya itu nggak sesuai, dia akan langsung invalid. Jadi hasilnya nggak bisa dibaca, hasilnya nggak bisa di-save gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah, invalid kemudian ada kemungkinan ya dari itu tadi, saya harus koreksi diri, apa ada yang salah dari cara saya pipetting atau dari suhu ruangan itu juga pengaruh, suhu kulkas. Apabila semuanya baik-baik saja, waktu itu saya tanyakan ke distributor, ada kemungkinan waktu itu kesalahan pada saat proses pengiriman kit suhunya mungkin ice gel-nya kurang seperti itu. Jadi pada saat melakukan pengetesan di laboratorium, semua lab ya, nggak cuma lab unggas gitu, apabila ada kesalahan itu kita koreksi dulu sebelum kita menanyakan ke orang lain, kita koreksi dulu apa ada yang salah dari diri kita pada saat proses pengetesan gitu. Kalau sekiranya saya insya Allah udah benar, suhu udah benar, teknik sudah benar, kemudian alat itu juga biasanya ya, kalibrasi alat itu penting dilakukan 1 tahun sekali, karena kalau enggak kan kita pakai ukurannya itu kan mikroliter itu kan sangat kecil ya.
kalau misalkan ELISA itu kan butuh ukuran-ukuran kecil itu kalau nggak sesuai kan juga nanti efeknya juga kitnya kan eman ya, invalid itu kan terbuang gitu. Jadi kalibrasi alat itu juga penting sekali seperti itu. Jadi faktornya banyak, cuma memang yang harus dikoreksi itu dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan, dari alat, suhu, seperti itu. Alhamdulillah sih selama ini bisa teratasi. Cuma kalau yang invalid tadi ya nggak bisa dipakai, memang nggak bisa dipakai. Kemungkinan kita ganti, kita ajukan ke distributor untuk pengembalian dan ditukar dengan kit yang baru seperti itu. Oke, berarti memang harus sesuai SOP dan Iya, benar, nggak boleh diakali gitu ya? Iya, ya nggak bisa, soalnya bakalan kelihatan hasilnya. Mungkin ada yang tes nih dari Dokter Bodi. Iya. Mungkin bisa dipersilakan Dok Bodi. Monggo Dok. Selamat siang Dokter Bodi. Selamat siang. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, sama-sama Dok. Ya, kembali ke kampus walaupun posisinya online, Bi. Iya. Dan saya apresiasi. Jadi hari ini ada 2 alumni gitu ya yang hadir secara online dan offline. Kebetulan di kampus ada Dr. Welly. Oh, Welly. Jadi ada rekrutmen beasiswa kedinasan yang pertama. Jadi luar biasa. Momentumnya luar biasa hari ini. Baik, mungkin pertanyaannya singkat, Dokter. Jadi sejauh mana peran dokter hewan di laboratorium, khususnya di bidang perunggasan, sampai sejauh mana? Kemudian peluang yang ada untuk di laboratorium untuk menjadi salah satu lapangan pekerjaan gitu bagi fresh graduate, sejauh mana peluangnya. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan ya, karena saya rasa pasti laboratorium itu menjadi salah satu opsi ketika karakter kemudian nyamannya adik-adik ketika nanti koas, saya pengennya di lab aja, jadi ingin kerja di laborat, di ruangan yang kemudian minim interaksi mungkin ya, minim interaksi, terus kemudian ya hal-hal seperti itu. Mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan secara soft skill ataupun hard skill yang perlu dipersiapkan mulai dari awal pada saat mahasiswa. Mungkin itu saja dari saya, Dokter. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Budi atas pertanyaannya. Saya ulangi, Dok, pertanyaannya kalau dokter hewan di lab itu bagaimana, peluangnya bagaimana, dan apa yang perlu disiapkan bagi teman-teman kalau pengen masuk ke laboratorium, terutama laboratorium industri perunggasan. Nah, kalau di PTC-PJF itu, Dok, kalau dokter hewan itu kebetulan itu kami tugasnya itu sangat dibagi gitu loh, Dok. Jadi pembagian batas tugasnya itu jelas. Jadi kayak bagian paramedis mengerjakan yang bagian paramedis, dokter hewan mengerjakan dokter hewan. Jadi menurut saya yang saya lihat itu profesi dokter hewan itu sangat dihargai di sini, di tempat saya bekerja itu sangat dihargai gitu sih. Jadi ketika masuk pun juga ketika pertama kali masuk ke perusahaan golongannya pun juga berbeda, Dok, daripada yang lulusan S1 dan paramedis itu juga. Itu salah satu apresiasi mungkin dari perusahaan kepada profesi dokter hewan. Kemudian peluangnya kalau mungkin bisa dilihat ya. Jadi misalkan di perusahaan unggas gitu kan. Jadi jumlah lab dan jumlah farm kan otomatis lebih banyak farmnya gitu, Dok, daripada labnya. Jadi kalau menurut saya itu memang lowongannya tidak sebanyak farm. Cuma memang kalau sekali ada itu memang banyak banget yang daftar memang, Dok. Soalnya kan dokter hewan di lab itu kan cocok buat yang introvert mungkin ya.
yang nggak berhubungan atau berinteraksi dengan orang gitu. Nah, menurut saya sih walaupun lowongannya sedikit, tapi kedepannya memang industri perunggasan itu kan tambah maju. Jadi semakin banyak membuka lab-lab. Jadi lab tempat saya bekerja pun ini sebenarnya lab baru, Dok. Tadinya itu kan lab untuk lab Charon Pokpan Jaya Farm itu kan hanya ada 2 di Indonesia, di Jakarta dan di Pasuruan ya kalau nggak salah. Nah itu kan terbagi di 2 area, itu sudah terpisah manajemennya. Nah kemudian Charon Pokpan Jaya Farm itu buka lab baru di Kendal, kebetulan di tempat kelahiran saya gitu. Jadi ya harapannya sih industri perunggasan semakin maju, jadi semakin membuka banyak lab kayak gitu. Jadi peluangnya sih ya lumayan sih, Dok, kalau untuk industri perunggasan. Kalau untuk teman-teman yang pengen kerja di farm tuh banyak sekali sih. Banyak sekali lowongannya, peluangnya gitu. Terutama di luar Jawa itu banyak juga. Di Jawa pun banyak. Untuk yang ketiga, apa yang disiapkan kalau ingin masuk ke lab ya? Mungkin kalau karena kita mengikuti aturan perusahaan, jadi secara umum kan lowongan masuk ke perusahaan itu kan dilihat oleh HRD kan surat lamaran kita. Jadi kalau yang saya tahu di Charon Pokpan Indonesia itu kita mungkin siapin aja ya form-form atau berkas-berkas yang seperti pokoknya yang dibutuhkan, yang di-require di lowongannya, di surat lamarannya itu benar-benar kita siapkan, benar-benar kita lengkapi, karena ada sistem itu, Dok. Ada sistem apa ya namanya? Kalau misalkan kita udah pernah nyoba nih daftar nih, tapi tuh ada 1-2 yang nggak lengkap gitu. Nah, misalkan kita coba lagi, itu ada sistem auto block gitu, Dok. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin bekerja di industri perunggasan, lebih baik dari awal atau misalkan pertama lulus pengen kerja di industri perunggasan, benar-benar disiapkan. Karena takutnya masing-masing perusahaan kan memang kita nggak tahu ya, sistemnya ada yang auto block, ada yang enggak, kayak gitu. Jadi dipersiapkan aja. Selanjutnya mungkin buat LinkedIn ya. Ini saya yang dulu saya nggak ngerti sih, soalnya saya tanya sama senior-senior saya yang sudah kerja, LinkedIn itu cukup penting karena bisa ngelihat track record orang tersebut selama menjadi mahasiswa atau sebelum masa perkuliahan gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa buat LinkedIn, CV-nya dibagusin. Nah mumpung ini masih pada kuliah ya, jadi sebisa mungkin mengikuti kegiatan yang sekiranya bermanfaat. Kita tuh nggak pernah tahu kegiatan ini tuh mungkin nantinya suatu saat akan bermanfaat di kemudian hari, itu kita nggak akan pernah tahu kan. Namanya manusia itu kan kadang berusaha, cita-citanya pengen ini, tapi kadang kenyataannya memang nggak sesuai. Nah, siapa tahu yang sudah kita lakukan sebelumnya, hal baik yang sudah kita lakukan sebelumnya ini ternyata bisa bermanfaat di masa yang akan datang gitu. Jadi dipersiapkan CV, sama mungkin kalau nanti sudah dalam tahap proses wawancara ya, mungkin ya nanti sudah berkas sudah lolos, dalam tahap wawancara mungkin kalau pengen yang dituju adalah lab, diperdalam lagi materi-materi yang berkaitan dengan lab. Ya tadi mungkin uji HAI, uji mikrobiologi, atau penyakit-penyakit unggas seperti itu. Nah yang di farm mungkin kalau yang berminat di farm ya penyakit-penyakit yang umum saja, yang umum yang update-update gitu, NDAI seperti itu. Seperti itu sih, Dok. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama informasinya. Dokter. Mungkin terima kasih. sekaligus barangkali ada informasi terupdate bisa di-share ke kami yang masih stay untuk berbagi dengan adik-adik mahasiswa. Oh iya, gitu. Iya. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Sukses selalu, Dokter Ima. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Dok. Oke, terima kasih Dok Loti ada atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada Nicola Eren. Resen. Mungkin bisa mic. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Dokter. Saya Nicola Eren Francia, mahasiswa kedokteran hewan. Izin bertanya, pada metode ELISA tadi dijelaskan bahwa penyimpanan inkubasi yang tidak sesuai akan berakibat violet.
Jadi, apakah ada ciri-ciri secara makroskopis yang bisa menandakan kegagalan pada metode tersebut? Dan apabila ada, bagaimana ciri-cirinya ya, dokter? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya pertanyaannya, Nicola. Jadi memang betul pada saat proses inkubasi tadi, suhu itu penting. Makanya waktu di brosur kitnya itu biasanya dikasih range suhu. Biasanya sih kalau rata-rata 20 sampai 24. 20 sampai 24 derajat Celcius. Nah, kalau yang tadi Nicola tanyakan, kira-kira secara makroskopis kelihatan atau enggak ya selama proses pengujian itu tadi? Nah, sayangnya enggak ada. Secara makroskopis itu enggak ada perbedaannya. Jadi, kita taunya pas pembacaan di ELISA Reader, sudah dibaca, udah violet gitu aja. Jadi enggak ada ciri-ciri secara makroskopisnya itu enggak ada gitu. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Makasih juga pertanyaannya. Oke, mungkin ada pertanyaan satu kali lagi dari peserta. Berarti memang kalau emang ada kesalahan sedikit atau bagaimanapun itu emang nggak bisa dilihat pakai kasat mata ya dok? Iya, kalau ELISA nggak bisa sih. Kalau uji HAI mungkin bisa ya tadi. Misalkan kita ngasih Alzheimer kurang atau kita kan buat antikoagulan itu kan manual ya dari bahan-bahan ini dicampur ini gitu. Kalau ada kesalahan dari proses pembuatan itu biasanya ngaruh ke darahnya dan ngaruh ke uji HA-nya itu tadi. Biasanya darahnya cenderung kecil. Jadi memang kita waktu nyuci kan endapan darahnya 100%, tapi waktu dibuat RBC 0,5% atau 1% itu hasilnya kecil gitu loh. Jadi nggak ngendepnya tuh gimana ya? Warnanya tuh oranye gitu loh, nggak merah gitu. Nah itu bisa juga karena Alzheimer-nya pembuatannya. Jadi semuanya kalau bisa sesuai SOP ya harus sesuai SOP gitu. Kalau itu yang kelihatan secara makros ya, yang kelihatan mata. Oke, mungkin ada lagi dari peserta, satu kali lagi. Mungkin bisa lewat chat Zoom. Oke, mungkin tidak ada. Mungkin satu kali lagi dari saya mungkin. Untuk penyimpanan bahan dari uji HAI, sebaiknya berapa lama atau semisal darahnya harus hari itu juga diambil dan langsung dites? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan tadi red blood cell 100% yang habis dicuci itu, biasanya kita pakai maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari di suhu kulkas. Nah, untuk antigen stok yang tadi sudah kita buat yang dari cairan allantois tadi itu, biasanya nyimpennya di freezer. Apabila akan dipakai, di towing dulu, di kulkas atau suhu ruangan, biasanya kita towing pakai air gitu. Jadi kan itu di dalam botol, terus kita selupin di bak yang ada airnya gitu. Nah, itu bisa dimasukkan kulkas seperti biasa selama proses penggunaan. Nah, kalau misalkan sudah nggak dipakai, kita masukkan lagi ke freezer karena takutnya kan kalau kulkas itu kan mungkin tegangannya naik turun, itu kan suhunya juga otomatis naik turun, itu bisa virus yang ada di dalam virus yang ada di antigen stok itu bisa titernya bisa turun gitu. Kalau untuk 4HA unit yang tadi saya jelaskan, larutan 4HA unit itu biasanya sehari aja. Jadi hari itu dibikin, hari itu juga dipakainya, nggak bisa buat besok-besok kayak gitu. Kalau RBC 0,5% dan 1% itu juga 1 hari. Hari itu juga dibikin, hari itu juga dipakai. Kalau untuk antigen stok yang tadi saya bilang dimasukin freezer itu, yang cairan allantois itu bisa tahan sampai tahunan sih. Asal dalam suhu beku yang stabil ya, freezernya stabil gitu. Ya, baik. Terima kasih dokter. Tadi ada yang resen, mungkin bisa dipersilakan. Ada on mic atau langsung chat Zoom aja.
Berarti memang harus dijaga dengan baik. Misal kalau cairan allantoisnya itu suhunya kurang atau kepanasan atau kepanasan gitu, berarti memang nggak bisa tahan lama ya, Dok? Iya, nggak bisa tahan lama, makanya di freezer gitu nyimpannya. Gitu. Mungkin nanti kalau ada yang malu-malu tanya, tadi kan saya ada email ya, mungkin bisa email aja nggak apa-apa sih, kalau mau tanya-tanya gitu. Oke, mungkin bisa kalau bisa ada tanya-tanya lagi atau bagaimanapun bisa chat beliau atau langsung email dia. Mungkin cukup mungkin dari sesi diskusinya pada pagi hari ini bisa saya simpulkan atau resume sedikit bahwa tadi ada laboratorium industri perunggasan dari development laboratory, terus ada diagnostis laboratori, dan fungsi tugasnya dari tadi ada lab serologis, terus mikrobiologi, terus patologi, PCR, terus fungsi dari tugasnya yaitu kontrol penyakit, monitoring, dan support, training, learning help. Untuk teknis pengambilan darah HAI, yaitu ada pengambilan darah ayam, pembuatan RBC 100%, RBC, terus yang ketiga ada pembuatan 0,5 dan 1% RBC, terus ada pembuatan larutan antigen, terus pengujian sampel. Terus untuk teknik pengambilan ayamnya sendiri ada yang dari vena brachialis, yaitu di bawah sayap, terus ada intrakardial yaitu dengan sayap dan kakinya dijadikan di cengkram atau dianggap jadi satu, langsung untuk squidnya dimasukkan ke intrakardial. Terus untuk pencucian red blood cell atau RBC sendiri, darah yang diambil setelah 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm itu dibilas, disentrifugasi, terus dilakukan, terus dibuang supernatanya, ditambahkan PBS atau fosfat bersalin, lalu diamonkan, terus disentrifugasi sampai 3 kali, terus RBC 100% bisa digunakan. Terus untuk inokulasi TAB atau telur ayam embrio itu juga bisa membuat dari cairan allantois yang pernah dibuatkan itu ditambahkan ke telurnya, itu juga bisa. Terus sampel juga bisa berupa kerasan organ atau swab organ biasanya berupa otak atau trachea, girth organ, mortar, tambahkan tripsabot dan antibiotik. Terus sampel organ menggunakan cotton swab steril, letakkan di PBS, antibiotik, dan ice box. Nah, untuk ternya sendiri bisa digunakan TAB 9-10 hari. Terus diinkubasi di suhu 37 derajat. Terus untuk perbedaannya antigen stop itu prosesnya sama, cuma perbedaannya menggunakan TAB SPF atau spesifik pathogen free setelah uji HA harus dikonfirmasi dengan uji PCR untuk mengetahui virus antispesifik. Nah, terus di uji HA ada makroteknik juga, sudah dijelaskan tadi. Terus untuk uji HA ini kan antigen. Nah, itu yang kelihatan di makroskopis itu ada kayak bintik-bintik, itu merah. Terus untuk HI itu kan antibody. Nah, itu ada kayak menggumpal, darah ngumpul. Tuh. Terus untuk ELISA sendiri itu ada jadi antigen sama antibody itu jadi satu dan ditambahkan enzim untuk tambahkan enzim, terus ada di perwarnanya. Untuk ELISA sendiri ada indirect sama blocking sama sandwich. Mungkin itu dari saya. Kurangnya mohon maaf. Tapi sebelum Dr. Imas meninggalkan Zoom, mungkin ada kenakan dari panitia berupa sertif. Mungkin dari panitia
bisa di-share untuk sertifnya untuk Dr. Imas. Ini kenangan-kenangan dari kita. Ya, terima kasih. Mas Julian, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Dr. Imas yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya Dok. Berikut dari kami Dok, mohon diterima gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat. Oke, tibalah di akhir penghujung diskusi pada hari ini. Bila ada kepentingan atau kegiatan lain, dokter bisa mendengarkan Zoom. Dokter. Mohon izin ya, terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Ya, selamat siang. Melewatkan waktunya. Ya, sehat semuanya ya, insya Allah. Mungkin itu dari saya. Bila ada salah kata atau perkataan atau kurangnya, mohon maaf. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Dr. Imas yang sangat luar biasa. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Tak lupa terima kasih juga kepada Kak Alivio yang telah berkenan menjadi moderator pada acara kuliah tamu Volker hari ini. Acara selanjutnya yaitu pengumuman penanya teraktif dan beruntung. Dan diingatkan kembali kepada teman-teman peserta, dimohon untuk mengisi link presensi yang sudah diberikan di room Zoom chat. Baik, nanti akan dihubungi oleh panitia. Tak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan moderator yang sudah berkenan mengisi acara kali ini dengan sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah bertugas. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Semoga kuliah tamu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Okta Nur Aini selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di kuliah tamu Volker selanjutnya.